Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Jazilul dulu. Jadi PKB pede nih mau majuin Caimin jadi capres di 2024. Ini bukan soal pede tidak pede, tetapi barisan PKB hari ini solid. Ini penting. Dan yang menjadi fokus PKB hari ini sesungguhnya bukan pilpres, tetapi bagaimana koalisi pemerintahan yang ada itu sukses, husnul khotimah. Itu penting. Nah, salah satu indikasi suksesnya Pak Jokowi sampai 2024 itu salah satu tandanya itu hajat pemilu 2024 berlangsung dengan sukses juga. Transisi kepemimpinan ini harus sukses. Nah, karena PKB itu bagian dari koalisi yang ada dan juga harus menyusun strategi transisi juga ke depan, maka hari ini PKB menyatakan siap dan solid. Tetapi belum waktunya. Dan yang kedua, kesiapan dan soliditas PKB ini tidak cukup sendirian. Nah, oleh sebab itu kita harus membangun komunikasi dan koalisi dengan partai lain, apapun jenis partainya. Tetapi yang menjadi salah satu concern dari PKB juga untuk 2024, jangan sampai Pilpres 2024 terjadi lagi head to head. Oke. Karena kemarin menyisakan benturan sosial minimal dalam pengertian warisan yang kurang baik. Makanya PKB akan mengawal lahirnya koalisi harapan baru. Dan itu akan terbukti jika besok minimal pasangannya ada 3. Baik. Nah, di situ PKB nanti akan ngatur gimana caranya. Dan biasanya nanti PKB akan menyusun itu dan akan menjadi kunci. Nah, hari ini tentu karena kita punya tokoh ketua umum yang tadi juga menyatakan siap karena soliditas partai, ya kita harus berjuang keras. Baik. Tapi bukan berarti ambisi ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, ini karena kuatnya image seorang Caimin yang kemudian juga akhirnya Anda katakan tadi konstituen kemudian menjadi solid, ataukah memang lemah sebetulnya kaderisasi di PKB? Jadi kalau kita bicara soal capres yang keluar yang namanya Caimin lagi. Bukan soal lemah kaderisasi, memang justru Caimin atau Gus Muhaimin ini sudah terbukti berhasil membawa suara PKB melebihi kursi legislatif, melebihi kursi-kursi sebelum-sebelumnya. Oke. Dan salah satu prestasi Gus Muhaimin ini justru PKB ini, besarnya PKB ini di tangan beliau. Baik. Nah, sekarang maka saatnya beliau duduk menjadi calon presiden. Oke. Itu yang diharapkan oleh barisan PKB. Saya lempar ke Mas Toto ya. Mas Toto, Anda kan juga sempat menyatakan, tadi sudah saya putar, sosok Cawapres Prabowo yang cocok, kepala daerah muda dekat dengan masa Islam. Anda menyebut nama Muhaimin Iskandar. Jadi Anda ikut meletupkan api yang sekarang sedang kita diskusikan, Mas Toto. Jadi kenapa Anda memperhitungkan nama Muhaimin Iskandar yang sebetulnya menurut hasil elektabilitas survei dari Carta Politika juga nggak masuk 5 besar? Ya, pertama sebetulnya analisis saya kan hanya berdasarkan bagaimana karakter personal branding yang dianggap cocok, yang bisa memberikan efek komplementer dari apa yang kurang dari sosok Pak Prabowo. Tadi makanya saya menyebutkan sosok muda, lalu kemudian dia alangkah baiknya sebetulnya menurut saya adalah berasal dari latar belakang kepala daerah, karena dia bisa menutupi keterbatasan ruang gerak Pak Prabowo yang hanya bisa bergerak saat ini secara sektoral sebagai seorang menteri. Yang ketiga, mungkin ini yang sedikit nyambung dengan Caimin terkait dengan bagaimana memiliki basis masa Islam. Kenapa? Simple, karena Pak Prabowo kita tahu secara personal branding lebih dikategorikan pemimpin nasionalis. Kalau kemudian Pak Prabowo dalam 2 pemilu diasumsikan dekat dengan basis masa Islam, itu bukan karena karakter personal brandingnya, tapi karena dia dianggap simbolisasi
dari Jokowi yang maju dari kekuatan nasionalis terutama PDI Perjuangan. Jadi itu kita tahu semakin hilang captive market yang dimiliki Pak Prabowo terkait dengan pemilih Islam ketika beliau masuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Itu yang menyebabkan saya menyebutkan ada nama sebetulnya bisa masuk dalam kategori itu, ada Ridwan Kamil walaupun tidak punya partai. Mungkin ada Anies Baswedan, walaupun pertanyaannya sekarang dalam kondisi berimbang Anies Baswedan dan Pak Prabowo, siapa yang mau jadi wakil? Kan nggak mungkin Pak Prabowo jadi wakil. Caimin juga masuk di situ karena suka atau tidak modal besar Caimin, mohon maaf Gus Jazil, saat ini bukan personal brandingnya. Karena surveinya elektabilitasnya belum tinggi. Tetapi memang beliau memiliki barisan yang memang paling besar dalam konteks masa pemilih Islam yang dianggap mewakili NU. Nah, catatannya buat Caimin, betul PKB memang berhasil menggait keterikatan yang kuat basis massa suara NU. Tapi apakah sudah bisa dipastikan Caimin dianggap merepresentasikan seluruh basis massa PKB? Itu yang masih jadi PR. Karena survei, ketika kita cross tabulasi, Anda memilih apa ketika pemilih legislatif di hari ini, ketika kita tanyakan kepada pemilih PKB, rata-rata belum memilih Caimin. Malah lebih banyak yang memilih Pak Prabowo, memilih Ganjar, dan memilih Anies. Saya pikir PR-nya ada di situ menguji bagaimana sikap atau statement Caimin yang tadi mengatakan sudah solid. Nah, gimana tuh Pak Jazilul? Dijawab. Katanya udah solid. Ya tentu itu tugas kami ya, selaku kader. Untuk terus berjuang, untuk terus berbuat, termasuk untuk Ketua Umum Gus Muhaimin, agar apa yang disampaikan oleh hasil survei tadi, keterikatan antara NU dengan PKB atau masa PKB dengan Ketua Umumnya itu makin dekat. Baik. Waktunya masih cukup, Nggak usah khawatir, Belanda masih jauh. Waktunya masih cukup, masih ada 2,5 tahun. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan kan begini, Litbang Kompas sudah merilis survei, 5 besar tidak ada nama Caimin, Carta Politika yang dipimpin Mas Toto juga sudah merilis survei, tidak ada juga nama Caimin di situ di 5 besarnya. Sekarang nggak ada masalah. Kiai Ma'ruf dulu nggak ada di survei-survei. Oke. Seberapa optimis PKB Caimin ini bisa akan jadi kuda hitam nanti di Pilpres? Nanti kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Tadi Pak Jazilul, surveinya Caimin ini nggak masuk 5 besar. Seberapa yakin PKB ini Caimin bisa jadi kuda hitam di Pilpres? Ya, survei kan dilakukan hari ini. Yang jelas, suara PKB selalu baik, selalu meningkat. Nah, kita masih punya waktu. Justru kan kita ini kan masa pandemi, jadi kita sulit untuk kemudian berbuat lebih terkait dengan Pilpres. Kita ini ada di koalisi pemerintah. Jadi yang menjadi kewajiban PKB hari ini, bagaimana koalisi pemerintah ini berhasil sukses sampai tahun 2024. Termasuk juga transisinya. Nah, soal Pak Muhaimin atau Gus Muhaimin, ya kita bekerja. Ini teman-teman semua bekerja untuk apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin untuk turun tangan bersama rakyat yang sedang kesulitan. Nah, dan semata-mata bukan untuk elektoral ya, kita bekerja saja. Nanti soal elektoralnya kayak apa, waktu masih 2 tahun lagi. Yang lebih perlu kita pikirkan hari ini itu membangun komunikasi untuk koalisi. Baik, membangun komunikasi untuk koalisi. Orang yang dicolek-colek buat katanya mau jadi koalisi ini udah tersambung Pak Habibur Rahman, selamat malam. Ya, selamat malam. Ini katanya mau diajak koalisi, Prabowo, Caimin, Caimin, Prabowo. Respon Gerindra kayak apa Pak Habib? Ya tentu kita membuka diri ya terhadap teman-teman partai politik untuk 2024. Hubungan kami dengan parpol-parpol di Senayan ya. Apalagi dengan teman-teman yang saat ini ada sama-sama di koalisi pemerintahan, bagus sekali. Ya, cuma memang perlu kami sampaikan, belajar dari pengalaman ya, 2 pemilu terdahulu, formasi capres-cawapres itu, kedua pasang calon itu ditentukan saat-saat injury time. Ya, jadi waktunya juga masih lama sekali, pendaftaran itu mungkin sekitar 2 tahun lebih ya dari sekarang. Kalau dari
jadwal yang kita sedang susun ya. Itu masih lama. Jadi kita sekarang kan sudah kadung di koalisi yang dengan pemerintah, kita maksimalkan saja kerja saat ini ya, untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat, bagi rakyat. Baik, waktunya masih lama Anda katakan, tapi Gerindra di Jawa Barat sudah deklarasi Pak Prabowo hari ini. Jadi sebetulnya ini juga sinyal dari Partai Gerindra bahwa dipastikan Pak Prabowo akan maju di 2024 atau seperti apa? Tentu tekad semua partai politik secara naluriah, secara alami adalah memajukan kadernya atau ketumnya menjadi capres. Apalagi Gerindra juga kan bukan partai kaleng-kaleng ya, yang surveinya stabil, selalu di 2 besar. Jadi untuk menyemangati kader supaya lebih maksimal bekerja melayani rakyat, ya perlu juga yang namanya disemangati dengan deklarasi seperti itu. Intinya deklarasi itu kan pemanasan mesin partai. Jadi belum tentu Pak Prabowo juga deklarasi aja dulu gitu? Soal kepastian itu kan ketika didaftar nanti mengisi dokumen BB2 di KPU lah ya. Baik. Iya kan, tapi kalau tekad kami, aku yakin 100% kader Gerindra saat ini menginginkan Pak Prabowo jadi capres. Baik, saya ke Mas Toto. Politik itu kan dinamis. Kalau tadi kata Pak Habib last minute, itu biasa Gerindra juga biasanya gitu, last minute berubah. Tapi kalau misalnya Mas Toto ngelihatnya apa yang mau dicari atau apa yang mau dikejar partai politik masih 2,5 tahun lagi? Iya, sebetulnya kan kalau kita lihat sekarang, rata-rata partai politik lebih banyak malah masuk ke dalam narasi pilpres ya. Ini konsekuensi dari pemilu serentak yang memang akan mengkondisikan psikologi politik pemilih itu lebih kepada pilpres. Kan lebih mudah memilih siapa yang jadi calon presiden, dan memang itu yang disebut dengan pemilu mayor dalam sistem presidensial. Pemilu legislatif itu disebut dengan pemilu minor. Dan itu yang kita sering bahas dalam narasi efek ekor jas. Siapa yang punya capres, dia berpotensi untuk lebih mendongkrak suaranya. Walaupun itu tidak terbukti sepenuhnya dalam pemilu 2019. Jadi itu yang menyebabkan partai-partai sekarang tidak mau ketinggalan masuk dalam sebuah narasi bahwa mereka tidak hanya sekedar menjadi penonton pada saat terbentuknya koalisi pilpres yang akan menjadi pusat perhatian utama dari masyarakat. Karena efeknya akan kepada perhatian masyarakat juga kepada pilihan partai mereka di pileg. Nah, kalau kita lihat sekarang kan dalam beberapa bulan terakhir, isu itu memang hanya mengkerucut kepada 3 nama. Dan itu sesuai dengan urutan hasil survei, rata-rata lembaga survei. Pertama ada Pak Prabowo, kedua ada Ganjar Pranowo, ketiga ada Anies Baswedan. Belakangan bahkan isu mengenai Ganjar Pranowo terlalu banyak mendominasi, terutama setelah ada konflik internal di PD Perjuangan. Sehingga kemudian muncul juga belakangan Pak Prabowo, karena mulai disebut-sebut akan maju oleh Ahmad Muzani. Lalu kemudian juga tanda kutip ya, Anies Baswedan seperti tidak mau kalah, relawannya mendeklarasikan kemarin ya Gus Jazil juga mungkin tidak mau kalah, dan ini menjadi menarik. Kotak Pandora menjadi terbuka ketika misalnya orang seakan-akan sebagian mengatakan Pak Prabowo akan dengan PDI Perjuangan, lalu muncul isu Prabowo Puan, lalu kemudian yang mengeluarkan itu kan partai peringkat 1 dan 2. Tiba-tiba partai peringkat 3 minimal di survei Carta Politika ini membuka wacana lain. Kotak Pandora kan jadi terbuka, dan ini menurut saya merupakan satu simbol bahwa pemilu 2024 masih jauh dari pola yang bisa kita baca. Koalisi yang terbangun sekarang itu sangat mungkin itu membentuk polanya sendiri, apalagi tadi Gus Jazil sudah membuka kotak Pandora baru loh kalau kita lihat. Lebih bagus bukan 2 calon, tapi 3 calon. Ini kan berarti ingin menaikkan bargaining position partai ketiga terkuat, boleh dong menjadi pemimpin koalisi juga, kira-kira begitu. Ini yang menjelaskan menurut saya kompleksitas dari pemilu presiden 2024 akan jauh lebih terasa dibandingkan dengan 2019, bahkan dibanding 2014, karena libido dari masing-masing ketua umum, terutama yang mungkin usianya sudah bisa dikategorikan tua, ini mungkin merasa tidak punya kesempatan lagi selain 2024. Oke, Pak Jazilul, ini kesempatan terakhir untuk Anda. Kalau kita lihat kan sebelumnya Caimin olahraga bareng sama Ketua Umum Golkar, kemudian mendekat ke Pak Prabowo. Awalnya Caimin Erlangga, sekarang Caimin Prabowo. Jadi sebetulnya arahnya mau lebih kemana? Mumpung ada Pak Habib di sini. Ya tentu saya sampaikan tadi ini masih jauh. Dan PKB
sedang menyusun satu poros sebenarnya. Kita ingin membuat satu poros perubahan atau harapan baru. Oke. Supaya kita atau masyarakat kita juga memiliki kecerdasan dalam memilih pemimpin. Saya pikir bukan hanya sosok, tetapi agendanya apa. Kalau jalan kaki atau apa itu hanya soal gimmick-gimmick dalam politik ya. Nah, tetapi yang paling penting ini serius untuk membahas sebuah agenda. Ini tidak ada satu partai pun menurut saya yang mengarah ke sana. Baik. Nah, kenapa ini penting menurut saya? Kenapa nggak ada? Ya memang karena pemilu masih jauh. Tetapi tanggung jawab partai yang ada dalam koalisi pemerintah, salah satunya adalah mensukseskan berlangsungnya transisi kepemimpinan di 2024. Baik. Dengan lahirnya pemimpin yang tentu lebih baik dari yang ada. Itu jadi diajakin bikin poros ketiga. Kalau tadi kalimatnya Pak Jazilul diajakin serius begitu. Pak Habib? Iya. Kira-kira? Halo? Pak Habib, kalau diajakin serius sama PKB mau nggak Gerindra? Ya tentu kita terbuka pada semua kemungkinan ya. Tidak kan sambil kita sama-sama memaksimalkan tugas kita di legislatif maupun di eksekutif sampai saatnya datang. Kita dan PKB adalah sahabat lama ya, sejak Gerindra berdiri sampai saat ini, bahkan kemarin sebetulnya 2019 hampir saja juga kejadian kan. Cuma memang jodoh ya berkata lain ya. Kita sama-sama berharap baik, tapi tentu juga ada yang di atas yang atur intinya. Oke, Gerindra PKB sahabat lama, tapi jodoh atau enggak jodoh kita lihat nanti gitu kira-kira ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Pak Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum PKB Pak Jazilul Fawait, dan juga pengamat politik dari Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Terima kasih, sehat-sehat selalu.